Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah kampung kecil yang damai di tengah pedesaan, berdirilah sebuah musyola sederhana namun penuh berkah. Musyola itu diberi nama Musyola Surga oleh penduduk setempat. Nama itu berasal dari harapan bahwa setiap doa dan ibadah yang dipanjatkan di sana akan mengantarkan manusia menuju surga. Meski bangunannya kecil, Musyola Surga selalu ramai dikunjungi, baik untuk salat berjamaah maupun untuk berbagai kegiatan keagamaan. Musyola ini sudah berdiri selama lebih dari 3 dekade. Konon, semenjak pertama kali dibangun, beredar cerita bahwa Musyola Surga menjadi tempat yang tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh jin muslim. Para jin itu diyakini sebagai jin yang taat dan sering ikut beribadah bersama jamaah manusia. Meski cerita ini tidak pernah dibuktikan secara pasti, banyak penduduk yang bersaksi bahwa mereka pernah mendengar suara tasbih atau lantunan ayat Al-Quran di malam hari ketika musyola itu sepi. Musyola Surga tidak akan seperti sekarang tanpa kehadiran seorang marbot bernama Jainal. Pria sederhana ini sudah mengabdikan dirinya untuk mengurus musyola sejak remaja. Meski hanya berpenghasilan seadanya, Jainal menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan. Setiap pagi sebelum subuh, dia akan membersihkan musyola, mengganti sajadah, dan memastikan semua perlengkapan ibadah siap digunakan. Jainal dikenal sebagai sosok yang ramah dan pekerja keras. Dia juga tidak pernah takut dengan cerita-cerita tentang jin muslim yang menghuni musyola itu. Kalau mereka benar jin muslim, ya biarkan saja. Mereka juga makhluk Allah sama seperti kita, ujarnya suatu kali ketika ditanya oleh penduduk. Namun, ada satu kejadian yang membuat Jainal takjub. Suatu malam, ketika dia sedang tertidur di serambi musyola, dia mendengar suara seseorang melantunkan surat Al-Baqarah dengan sangat merdu. Ketika Jainal membuka matanya, musyola itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Awalnya dia mengira itu hanya mimpi, tetapi lantunan ayat itu begitu jelas di telinganya. Jainal hanya tersenyum kecil dan melanjutkan tidurnya, meyakini bahwa itu adalah bagian dari rahmat Allah. Di kampung itu terdapat juga seorang ulama yang sangat dihormati, yaitu Ustadz Siddiq. Beliau adalah sosok yang bijaksana dan menjadi tempat bertanya bagi semua warga, termasuk Jainal. Ustadz Siddiq adalah salah satu orang yang menyaksikan langsung pembangunan musyola surga dan kerap memberikan nasihat kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian rumah ibadah. Ketika isu tentang keberadaan jin muslim semakin ramai dibicarakan, Ustadz Siddiq menjelaskan dengan lembut kepada jamaah, jangan terlalu sibuk memikirkan mereka. Jin juga makhluk Allah, dan kalau mereka di sini untuk beribadah, kita patut bersyukur. Yang penting, kita jaga niat dan ibadah kita agar tetap lurus, ujar beliau dalam sebuah pengajian. Namun, Ustadz Siddiq sendiri pernah mengalami kejadian ganjil. Suatu malam, beliau memutuskan untuk bermalam di musyola guna melakukan itikaf. Saat tengah malam, Ustadz Siddiq merasa ada beberapa orang yang ikut melantunkan zikir bersamanya. Namun, ketika beliau membuka mata, musyola itu tetap sepi. Alih-alih merasa takut, Ustadz Siddiq justru semakin yakin bahwa musyola ini adalah tempat yang diberkahi. Suatu ketika, kampung kedatangan 2 perempuan dari kota, Jasmine dan Arnila, membawa warna baru ke kampung yang selama ini tenang dan sederhana. Keduanya ditugaskan sebagai perawat di puskesmas kampung. Awalnya, mereka merasa sedikit khawatir tinggal di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota,
Tetapi sambutan hangat dari penduduk kampung membuat mereka merasa nyaman. Puskesmas tempat mereka bekerja berada tidak jauh dari mushola surga. Bahkan, suara azan yang dilantunkan dari mushola itu setiap hari menjadi pengingat waktu bagi mereka. Meski sibuk dengan tugas-tugas mereka, Jasmine dan Arnila sering berjalan-jalan di sekitar kampung untuk mengenal masyarakat lebih dekat. Suatu sore setelah selesai bekerja, Jasmine dan Arnila memutuskan untuk mengunjungi mushola surga. Mereka ingin melihat langsung mushola yang sering diceritakan oleh pasien-pasien di puskesmas. Saat tiba di sana, mereka disambut oleh Jainal, si marbot yang sedang membersihkan lantai mushola. "Assalamualaikum, apa yang bisa saya bantu?" tanya Jainal dengan senyum ramah. Jasmine menjawab, "Waalaikumsalam, kami hanya ingin melihat-lihat, Pak. Kami sering dengar cerita tentang mushola surga dari warga." Jainal pun mempersilakan mereka masuk. "Silakan, mushola surga ini rumah Allah, siapapun boleh datang," ucapnya. Saat itu Ustadz Sidik kebetulan juga ada di mushola. Melihat tamu dari kota, beliau segera menghampiri dan memperkenalkan diri. Jasmine dan Arnila merasa senang bisa berbincang dengan beliau, terutama setelah Ustadz Sidik mulai menceritakan sejarah mushola itu. "Warga di sini sangat mencintai mushola ini," ujar Ustadz Sidik. "Kami percaya tempat ini diberkahi bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk Allah lainnya. Ada cerita-cerita yang mungkin kalian dengar, tetapi semuanya untuk mengingatkan kita agar selalu bersyukur dan taat kepadanya." Arnila, yang dikenal sebagai perempuan cerdas namun penasaran, bertanya, "Ustadz, apakah benar ada jin muslim di mushola ini?" Ustadz Sidik tersenyum bijak. "Ada yang percaya, ada yang tidak. Namun selama mereka tidak mengganggu, kita tidak perlu takut. Justru kita bisa belajar untuk menjaga niat dan ibadah kita tetap tulus." Jasmine dan Arnila mengangguk meskipun dalam hati mereka sedikit merasa cemas. Beberapa hari setelah kunjungan ke mushola, Jasmine dan Arnila mengalami kejadian aneh. Malam itu listrik di kampung padam total. Puskesmas tempat mereka tinggal juga gelap gulita. Jasmine mengusulkan untuk berjalan ke mushola karena dia yakin mushola pasti menyediakan lampu minyak. Sesampainya di mushola, mereka terkejut karena mushola itu terlihat terang benderang. Mereka bertemu Jainal yang sedang menyiapkan lentera di teras mushola. "Kalian datang di waktu yang tepat. Listrik padam sudah biasa di sini. Mushola selalu siap dengan lentera," ujar Jainal. Saat masuk, mereka mendengar suara pelan seperti zikir. Jasmine dan Arnila saling berpandangan. "Siapa yang sedang berzikir malam-malam begini?" bisik Arnila. "Tidak ada siapa-siapa selain kita," jawab Jainal sambil tersenyum misterius. Suara zikir itu perlahan menghilang, tetapi aroma harum seperti bunga melati tiba-tiba memenuhi ruangan. Jasmine yang mencoba tetap tenang bertanya, "Pak Jainal, ini biasa terjadi?" "Biasa, jangan khawatir. Jin-jin muslim kadang memang suka ikut berzikir di sini," jawab Jainal. Meski merasa merinding, Jasmine dan Arnila tetap duduk di dalam mushola sampai listrik menyala kembali. Pagi itu, langit masih gelap ketika Arnila beranjak dari tempat tidurnya. Suara azan subuh dari mushola surga yang berkumandang lembut membangunkannya. Dengan mengenakan mukena, ia melangkah menuju mushola yang hanya beberapa menit dari puskesmas. Dalam benaknya, ia berniat untuk memulai hari dengan salat subuh berjamaah di tempat yang menurutnya penuh keberkahan itu. Sesampainya di mushola, suasana terasa sepi. Hanya ada beberapa orang, sebagian besar laki-laki yang sudah masuk ke dalam untuk bersiap salat. Tempat wudhu wanita tampak kosong. Dengan langkah tenang, Arnila masuk dan mulai mengambil air wudhu. Ketika ia membasuh wajahnya, suasana sunyi mendadak terasa ganjil. Angin dingin menyentuh tengkuknya, membuatnya menggigil sedikit. Tetapi Arnila berusaha tetap fokus. Saat ia membasuh tangan, tiba-tiba ia menyadari ada seorang wanita berdiri di sebelahnya. Wanita itu tampak tenang, sedang berwudu dengan gerakan yang perlahan.
Wajahnya pucat seperti kurang darah, dengan pandangan kosong yang menatap lurus ke arah air. Rambutnya yang panjang tergerai sedikit basah dan tubuhnya mengenakan gamis putih yang agak kusut. Arnila tercekat. Dia tidak menyadari kapan wanita itu masuk ke tempat wudhu. Tidak ada suara langkah atau cipratan air sebelumnya. Arnila mencoba mengusir pikirannya yang mulai tak karuan. Mungkin tadi aku terlalu fokus, jadi tidak memperhatikan dia masuk, pikirnya. Namun, keganjilan itu semakin terasa. Ketika Arnila selesai berwudu, ia menoleh ke arah wanita itu untuk memastikan, tetapi pandangannya hanya kosong menatap air. Arnila buru-buru berjalan keluar, berharap wanita itu akan menyusul. Tetapi ketika ia melangkah ke mushola, ia memperhatikan bahwa tidak ada wanita lain yang keluar dari tempat wudhu di belakangnya. Arnila mencoba tetap tenang. Ia mengambil tempat di saf wanita, berdiri di belakang dua perempuan lain yang tampak khusyuk. Ketika sholat dimulai, Arnila mencoba fokus, tetapi pikirannya terusik. Wanita di tempat wudhu tadi tidak terlihat di saf. Dia mengamati secara saksama. Selain dirinya, hanya ada dua wanita yang melaksanakan sholat subuh. Bulu kuduknya meremang, jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam hati, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu jin muslim. Tidak apa-apa, mereka juga beribadah. Jangan takut, jangan takut. Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, bayangan wajah pucat wanita itu terus muncul di benaknya. Arnila menyelesaikan salat dengan gemetar. Setelah doa terakhir, ia menoleh ke sekeliling mushola, berharap menemukan wanita itu duduk di pojokan atau di bagian lain mushola. Tetapi tempat itu tetap sepi, seperti sebelumnya. Arnila memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia duduk di mushola, mencoba menenangkan pikirannya. Tak lama kemudian, Jainal datang untuk menggulung sajadah dan mematikan lampu-lampu lentera. "Pak Jainal," panggil Arnila dengan suara yang sedikit gemetar. "Ya, Mbak Arnila, ada apa?" jawab Jainal ramah. "Tadi di tempat wudhu saya melihat seorang wanita, tapi waktu saya salat dia tidak ada di sini. Apa mungkin itu?" kata Arnila, ragu-ragu melanjutkan kalimatnya. Jainal terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Mungkin benar itu salah satu jin muslim yang sering di sini. Jangan takut, Mbak. Mereka tidak berniat jahat. Biasanya mereka hanya ingin ikut beribadah. Tapi wajahnya pucat sekali, Pak. Seperti orang sakit," ucap Arnila. Jainal mengangguk perlahan. Banyak yang pernah melihat penampakan serupa, terutama saat subuh atau malam hari. Tapi mereka memang sering memilih waktu-waktu sunyi untuk beribadah. Kalau Mbak Arnila merasa takut, cobalah berdoa dalam hati. Allah selalu melindungi kita. Arnila mengangguk, meskipun rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. Pada keesokan harinya, malam itu suasana kampung terasa sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan gemericik air di kejauhan. Arnila dan Jasmine memutuskan untuk salat Isya bersama di mushola surga. Arnila sengaja tidak menceritakan pengalamannya saat subuh kemarin kepada Jasmine. Ia khawatir cerita itu akan membuat temannya takut dan enggan beribadah di mushola. Sesampainya di mushola, mereka melihat hanya ada beberapa orang. Para jamaah perempuan mengisi saf pertama, sedangkan Arnila dan Jasmine memilih untuk berada di saf kedua, tepat di tengah-tengah. Setelah mengambil air wudhu, mereka berdua segera melaksanakan salat. Salat dimulai dengan khusyuk. Imam mushola, seorang pria tua yang suaranya lantang dan merdu, memimpin dengan penuh keheningan. Pada 2 rakaat pertama, Jasmine dan Arnila fokus pada ibadah mereka. Namun, memasuki rakaat ketiga, suasana mulai berubah. Saat sujud, Arnila sempat menangkap sesuatu dari sudut matanya. Ia melihat bayangan saf ketiga di belakang mereka yang seharusnya kosong. Dalam sekilas, terlihat beberapa wanita berdiri dengan mukena putih, wajah mereka pucat, nyaris tanpa ekspresi. Namun Arnila segera memalingkan pandangan, mencoba mengabaikan apa yang ia lihat.
Ketika mereka bangkit untuk rukuk, Jasmine yang berdiri di sebelah Arnila juga menangkap pemandangan itu. Kali ini, saf ketiga terlihat penuh dengan wanita-wanita berjajar mengenakan mukena putih. Wajah-wajah mereka lebih jelas terlihat, pucat, dingin, dengan mata yang kosong menatap lurus ke depan. Jasmine tidak bisa menahan diri. Dalam suara pelan namun terdengar gemetar, ia berkata, "Nila, siapa mereka?" Arnila, yang sudah merasakan keanehan itu sejak rakaat sebelumnya, segera memegang tangan Jasmine dan menutup mulutnya dengan lembut. "Jas, jangan bicara sekarang," bisiknya. Suaranya pelan, tapi cukup tegas untuk membuat Jasmine tidak melanjutkan pertanyaannya. Memasuki rakaat keempat, suasana menjadi semakin mencekam. Ketika mereka rukuk, Jasmine tidak bisa menahan diri untuk melirik ke belakang. Kali ini, saf ketiga terlihat sangat penuh, dan bahkan seolah ada lebih banyak wanita yang berdiri di sana, seperti terus bertambah. Jasmine merasakan bulu kuduknya meremang, dan ia mulai gemetar. Arnila, yang merasakan getaran dari tubuh Jasmine di sebelahnya, berusaha tetap tenang. Ia mencoba fokus pada bacaan imam, meski hatinya sendiri dipenuhi rasa takut. Ketika mereka sujud untuk terakhir kalinya, Arnila merasakan sesuatu yang membuatnya semakin resah. Seolah-olah ada suara zikir pelan namun ramai, bukan dari imam, bukan juga dari jamaah manusia. Suara itu datang dari arah saf ketiga, seperti paduan suara dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jasmine, yang wajahnya sudah pucat pasi, hampir tidak kuat lagi. Ketika sholat selesai dan imam membaca salam, Jasmine langsung menggenggam tangan Arnila erat-erat. Begitu sholat selesai, Jasmine berbisik dengan suara panik, "Nila, aku lihat mereka. Saf ketiga itu penuh. Siapa mereka? Mereka bukan manusia." Arnila menarik napas dalam, mencoba menenangkan temannya. "Jas, tolong tenang. Jangan berpikir macam-macam. Mungkin itu jin muslim. Mereka tidak mengganggu, hanya ikut beribadah. Tapi wajah mereka, Nila, mereka pucat. Aku takut bagaimana sholat kita bisa tenang dan khusyuk kalau begini terus," ujar Jasmine dengan suara bergetar. Arnila, yang juga masih merasa takut, mencoba bersikap lebih tenang. Ia mengajak Jasmine untuk duduk sebentar, membaca doa bersama, dan melantunkan zikir. Dalam hatinya, ia juga berusaha menenangkan diri, mengingat nasihat Ustadz Sidik dan Jainal bahwa keberadaan jin muslim di mushola ini tidak perlu ditakuti. Beberapa saat kemudian, mereka memutuskan untuk segera pulang. Saat keluar dari mushola, mereka melihat Jainal yang sedang membereskan sajadah. Jasmine ingin menceritakan apa yang mereka alami, tetapi Arnila memberi isyarat untuk diam. "Pak Jainal, kami pulang dulu ya," ucap Arnila dengan nada datar, berusaha menutupi kegelisahannya. "Baik, hati-hati di jalan," jawab Jainal sambil tersenyum ramah. Dalam perjalanan pulang ke puskesmas, Jasmine tidak henti-hentinya membahas apa yang mereka alami. "Aku benar-benar tidak habis pikir, Nila. Ini bukan kebetulan. Kamu juga melihat mereka, kan?" Arnila akhirnya mengakui, "Iya, aku lihat. Tapi Jas, kita harus ingat, mereka tidak mengganggu kita. Mereka hanya makhluk Allah yang ingin beribadah. Kita juga harus lebih banyak berdoa supaya tetap diberi ketenangan." Meski mencoba bersikap tenang, malam itu mereka berdua sulit tidur. Bayangan saf ketiga yang penuh dengan wanita berwajah pucat terus menghantui pikiran mereka. Suasana malam di kampung biasanya begitu tenang. Namun, pada suatu malam, warga dibuat geger oleh suara lantunan ayat suci Al-Quran yang menggema dari pengeras suara mushola surga. Lantunan itu begitu merdu, menyayat hati, dan terdengar seperti seseorang yang membaca dengan penuh penghayatan. Warga yang tinggal di sekitar mushola, termasuk Pak Jainal sang marbot, terbangun mendengar suara itu. Mereka menduga ada seseorang yang sedang mengaji di mushola. Namun,
saat beberapa warga memutuskan untuk pergi melihat siapa yang membaca Al-Quran dengan suara indah itu, mereka mendapati musola kosong, tanpa seorang pun di dalamnya. Lantunan ayat-ayat suci itu terus terdengar. Warga yang berada di sekitar musola merasa merinding, tetapi tidak ada yang berani masuk ke dalam. Mereka hanya berdiri di luar, memperhatikan dari kejauhan. Ketika suara itu akhirnya berhenti sekitar pukul 3 dini hari, mushola kembali sunyi seperti biasa. Pagi harinya, cerita tentang suara mengaji di tengah malam menyebar dengan cepat di kampung. Di puskesmas, Jasmine dan Arnila yang sedang melayani pasien mendengar kabar itu dari salah seorang warga, Bu Tarmi. "Bu perawat, tadi malam ada yang ngaji di mushola tengah malam. Suaranya pakai pengeras suara lagi, tapi nggak ada siapa-siapa di sana," ujar Bu Tarmi dengan nada berbisik, matanya penuh rasa takut. Jasmine yang mendengar cerita itu langsung berhenti menulis. "Apa maksudnya, Bu? Nggak ada orang, tapi suaranya terdengar." "Iya, Mbak Jasmine, warga yang ke mushola nggak lihat siapa-siapa, padahal suaranya jelas sekali. Pak Jainal juga dengar, tapi dia nggak berani masuk ke dalam," jawab Bu Tarmi. Arnila yang sedang memeriksa tensi pasien ikut terdiam mendengar cerita itu. Meski berusaha tampak tenang, ia tahu benar bahwa mushola surga memang memiliki banyak cerita misteri. Ia menatap Jasmine dengan raut wajah yang mencoba menyampaikan sesuatu. Ini bukan hal baru. "Bu, mungkin ada orang yang sedang mengaji tapi keluar diam-diam." Jasmine mencoba memberikan penjelasan logis. Bu Tarmi menggeleng. "Nggak mungkin, Mbak. Kalau ada orang masuk atau keluar mushola, pasti terlihat. Apalagi itu suara pakai pengeras suara. Nggak mungkin nggak ada jejaknya." Ketika siang menjelang, Jasmine dan Arnila memutuskan untuk mengunjungi Pak Jainal di mushola untuk mencari tahu lebih lanjut. Saat mereka tiba, Pak Jainal sedang menyapu lantai mushola dengan wajah yang tampak sedikit lelah. "Pak Jainal," panggil Jasmine, "kami dengar cerita dari warga tadi pagi. Katanya tadi malam ada suara ngaji dari mushola." Pak Jainal berhenti menyapu. "Iya, Mbak Jasmine, Mbak Arnila. Suaranya jelas sekali sampai semua warga dengar. Tapi waktu saya cek, mushola kosong." "Menurut Bapak, itu suara siapa?" tanya Arnila dengan hati-hati. Pak Jainal menghela napas panjang. "Entahlah, Mbak. Saya hanya bisa menduga. Mungkin itu salah satu jin muslim yang selama ini menghuni mushola. Mereka sering ikut berzikir, tapi biasanya tidak sampai menggunakan pengeras suara." Jasmine tampak tidak percaya. "Pak, jin bisa mengaji pakai pengeras suara juga?" Pak Jainal mengangguk pelan. "Segala sesuatu mungkin terjadi atas izin Allah. Mereka juga makhluk Allah yang diberi kemampuan berbeda dari kita. Saya nggak merasa ini hal yang buruk, karena lantunan ayat suci itu membuat hati terasa damai. Tapi saya akui, tetap ada rasa takut mendengar sesuatu yang tidak bisa kita lihat." Malam harinya, Jasmine dan Arnila memutuskan untuk berbicara dengan Ustadz Sidik tentang kejadian itu. Ustadz Sidik menyambut mereka dengan senyum lembut di rumahnya. Setelah mendengar cerita mereka, Ustadz Sidik memberikan pandangannya. "Anak-anak, suara itu adalah pengingat bahwa dunia ini lebih luas dari apa yang bisa kita lihat. Tidak semua kejadian yang kita anggap aneh berarti buruk. Suara itu membawa ayat-ayat Allah, bukan hal yang bertentangan dengan iman. Maka, kita harus menyikapinya dengan penuh rasa syukur." "Tapi Ustadz," ujar Jasmine, "kenapa mereka menggunakan pengeras suara? Bukankah itu membuat warga ketakutan?" Ustadz Sidik tertawa kecil. "Mungkin mereka ingin berbagi, sama seperti kita yang kadang menggunakan pengeras suara agar orang lain mendengar kebaikan. Mereka tidak bermaksud mengganggu, tetapi mungkin caranya kurang bijaksana menurut kita." Arnila menambahkan, "Jadi kami tidak perlu merasa takut, Ustadz?" "Tidak perlu. Ingatlah, selagi kita tetap beriman, beribadah, dan menjaga niat baik, kita selalu dilindungi oleh Allah. Anggap saja ini sebagai pengingat untuk kita agar lebih khusyuk dalam ibadah," jawab Ustadz Sidik.
Keesokan harinya, malam itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Jasmine baru selesai bertugas di puskesmas setelah membantu seorang pasien yang membutuhkan perawatan darurat. Jalanan kampung terasa lengang, hanya diterangi lampu-lampu kecil di depan rumah warga. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati mushola surga yang berada di persimpangan jalan menuju puskesmas. Biasanya, mushola sudah sepi pada jam seperti ini. Namun, ketika ia melintasi jalan depan mushola, Jasmine melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Mushola yang biasanya gelap kini tampak terang. Lampu-lampu di dalamnya menyala, dan ia bisa melihat banyak orang sedang salat berjamaah. Mereka tampak khusyuk dengan gerakan seragam, berdiri, rukuk, dan sujud. Tetapi ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Wajah para jamaah itu tampak pucat, nyaris tanpa warna, baik laki-laki maupun perempuan. Jasmine memperhatikan mereka dari jarak beberapa meter. Tubuhnya mulai gemetar. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, "Ini kan sudah jam 10 malam. Siapa yang salat seramai ini? Bukankah tidak ada salat berjamaah setelah Isya?" Saat ia hendak mempercepat langkah, mendadak ia mendengar suara pelan dan berat tepat di telinganya. "Assalamualaikum, Bu." Suara itu membuat Jasmine melonjak kaget. Refleks ia menjawab, "Waalaikumsalam," meski tubuhnya gemetar hebat. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sampingnya. Jalanan kosong, hanya ada dirinya dan mushola yang masih tampak penuh jamaah. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Tanpa berpikir panjang, Jasmine segera mempercepat langkahnya. Hampir berlari menuju puskesmas tempat ia tinggal bersama Arnila. Setibanya di kamar, Jasmine langsung mendapati Arnila sedang membaca buku. Dengan napas tersengal-sengal, ia langsung duduk di tepi tempat tidur dan mencoba menenangkan diri. "Nila, tadi aku lihat sesuatu di mushola," kata Jasmine dengan suara gemetar. Arnila yang terkejut melihat raut wajah Jasmine segera menutup bukunya. "Kenapa? Apa yang kamu lihat?" "Mushola itu ramai. Banyak orang salat, laki-laki dan perempuan. Mukena putih, sarung, kopiah. Semuanya kelihatan khusyuk. Tapi, Nila, wajah mereka pucat. Pucat sekali," ucap Jasmine, berusaha menggambarkan apa yang ia lihat. Arnila terdiam. Ia tahu bahwa mushola memang sering menjadi tempat kejadian ganjil, tetapi cerita ini membuatnya ikut merinding. "Jam berapa kamu lewat, Jas?" "Jam 10 malam, Nila. Aku tahu itu bukan waktu salat, tapi mereka semua terlihat nyata." Lalu, Jasmine berhenti berbicara, menelan ludah. "Lalu apa?" desak Arnila. "Ada suara. Tepat di telingaku, seseorang mengucapkan salam. Saat aku jawab, aku menoleh, tapi gak ada siapa-siapa." Arnila terdiam, merasakan hawa dingin merambati tubuhnya. Ia mencoba berpikir jernih. "Jas, aku rasa itu jin muslim. Mereka sering berkumpul di mushola untuk beribadah. Ingat, Ustadz Sidik bilang kalau mereka tidak berniat jahat. Tapi Nila, itu menakutkan sekali," kata Jasmine dengan suara bergetar. Arnila berusaha menenangkan Jasmine dengan mengajaknya berdoa bersama. Mereka membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan beberapa surat pendek lain untuk menguatkan hati. Setelah itu, Jasmine merasa sedikit lebih tenang. Namun, malam itu, suasana di kamar terasa berbeda. Meski tidak ada kejadian aneh di sekitar mereka, Jasmine dan Arnila merasa sulit untuk tidur. Pikiran mereka terus terbayang pada jamaah berwajah pucat dan suara salam misterius itu. Keesokan paginya, Jasmine dan Arnila memutuskan untuk berbicara dengan Ustadz Sidik. Ketika mereka menceritakan kejadian semalam, Ustadz Sidik mendengarkan dengan tenang. "Anak-anak, kalian tidak perlu terlalu takut. Kejadian seperti ini memang sering terjadi di mushola surga. Jin muslim kadang mengadakan ibadah mereka sendiri, terutama di malam hari saat manusia sedang tidur." "Tapi kenapa wajah mereka pucat, Ustadz? Rasanya sulit untuk tidak takut?" tanya Jasmine. Ustadz Sidik tersenyum.
Wajah mereka mungkin mencerminkan sifat alamiah mereka sebagai makhluk gaib. Mereka berbeda dari kita, Jasmine. Tetapi ingatlah, selama mereka tidak mengganggu, mereka hanya melakukan kewajiban mereka kepada Allah, seperti kita. Arnila menambahkan, lalu bagaimana dengan suara salam itu, Ustadz? Itu mungkin cara mereka menyapa. Jika kalian mendengar salam, jawablah dengan tenang, seperti yang Jasmine lakukan. Salam adalah doa kebaikan, dan jin muslim yang beribadah di mushola ini umumnya memiliki niat baik. Tetapi, tetaplah memperbanyak doa agar selalu dalam perlindungan Allah. Meski masih merasa sedikit takut, Jasmine mulai memahami bahwa kejadian tersebut adalah bagian dari kehidupan di mushola surga. Ia belajar untuk lebih menerima keberadaan makhluk lain yang juga beribadah, meski bentuk dan cara mereka berbeda. Bagi Jasmine dan Arnila, mushola surga kini menjadi tempat yang penuh misteri, sekaligus pelajaran tentang keimanan. Mereka menyadari bahwa dunia ini dipenuhi oleh berbagai makhluk yang sama-sama mengabdi kepada Sang Pencipta, meski ada batasan yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika manusia.